Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Saudara-saudara, berbicara soal komitmen, ternyata komitmen ada jenisnya. Ada komitmen yang dilakukan karena tergantung situasi dan kondisi, tetapi juga ada komitmen yang dilakukan tidak tergantung terhadap situasi dan kondisi. Saudara-saudara, saya teringat akan peristiwa Musa ketika ia dipanggil oleh Tuhan dalam rangka membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Pada peristiwa pemanggilan tersebut, Musa berkelit ke sana kemari. Intinya ia tidak mau kembali ke tanah Mesir, karena ia sadar ancaman dan bahaya apa yang akan ia hadapi nanti kalau ia sampai kembali ke tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan yang Musa alami, Tuhan menunjukkan komitmennya untuk memelihara Musa. Yang ini tertuang dalam kitab Keluaran 4 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Singkat kata, bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir menjadi bangsa yang merdeka. Akan tetapi, ternyata kesulitan yang harus dihadapi Musa belum berhenti. Saat ini Musa harus berhadapan dengan bangsanya sendiri. Bangsa yang katanya dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang membuat pernyataan bahwa lebih baik hidup di tanah Mesir sebagai budak, namun mendapatkan makanan dan hidup yang layak daripada hidup terpontang-panting di padang gurun. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Musa tetap berdiri kokoh dalam pendiriannya untuk berkomitmen terus melayani Tuhan. Apa yang menjadi rahasia Musa sehingga Musa bisa berdiri dengan kokoh? Tidak lain adalah karena Tuhan sendiri. Tuhan menunjukkan komitmennya ketika Tuhan memilih Musa, ketika Tuhan memelihara Musa, dan ketika Tuhan menunjukkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel, walaupun bangsa Israel adalah bangsa yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Bahkan Musa menyaksikan komitmen Tuhan yang terbukti ketika Tuhan mampu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bahkan di dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, Tuhan juga menunjukkan pemeliharaannya kepada bangsa Israel dengan memberikan mereka makanan dan minuman. Inilah yang menjadi inspirasi bagi Musa untuk terus memiliki komitmen yang teguh. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan menghadapi kehidupan yang baru yang disebut dengan normal baru. Apa itu normal baru? Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baru yang kita terapkan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pada saat ini, kita jangan bernostalgia ke masa lalu. Karena kehidupan kita ke depan akan sangat berbeda dengan kehidupan kita di masa lalu. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen yang matang untuk kita terus berani menjalani kehidupan yang betul-betul baru ini. Komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan yang nanti akan diterapkan baik oleh pemerintah ataupun oleh gereja. Agar apa yang dilakukan oleh gereja ini nanti dapat menginspirasi juga untuk umat, agar mereka mampu juga melakukan apa yang namanya protokol kesehatan dengan ketat. Karena dengan kita berkomitmen mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, kita bukan saja melindungi diri kita sendiri, tetapi kita juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah bukti bahwa kita mengasihi sesama manusia. Mari kita mau berkomitmen seperti Tuhan, yang tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Mari kita juga belajar kepada Musa, yang terus menghayati panggilannya, walaupun di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun. Walaupun kita berada dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah apa yang dilakukan oleh Tuhan terus menjadi inspirasi kita. Biarlah cinta kasih Tuhan terus menjadi inspirasi kita untuk mengasihi sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita
berkat dan juga kekuatan dan kemampuan dalam rangka menjalani kehidupan yang disebut dengan normal baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.